Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam biar cepet dipanggil Allah. Panggil tamu Allah. Oh, salah arti. Pergi haji panggilan Allah, mati panggilan. Mau pilih yang mana? Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, sahibul bait, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Ibu Hajjah Siti Aisyah. Kita doakan biar perjalanannya lancar, diberikan kemudahan, sehat walafiat, pulang bawa haji mabrur. Terutama juga yang sangat saya hormati Bapak Sugeng ya. Kita doakan biar cepat sehat, biar diangkat penyakitnya, biar bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, hari ini senang nggak? Kenapa senang, Bu? Karena ada tetangga kita yang jadi tamu Allah. Beruntung Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung kita ada yang jadi tamu Allah, paling tidak ada yang doain kita. Makanya pesan pakai Nur Ali apa, Bu? Kalau lu pengen cepet pergi haji, diundang acara walimatus safar, datang. Bu, pesennya tuh. Maka insya Allah yang datang biar cepet bisa jadi tamu Allah. Amin. Ya Bu ya. Itu pesan pakai Nur Ali. Jadi kalau lu pengen cepat pergi haji, diundang acara walimatus safar, suruh apa? Datang. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, biar segera menjadi tamu Allah. Amin. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini saya minta duluan, Bu, karena ada dua acara sama-sama ratib. Mohon maaf ya, minta duluan. Saya pesan sama Ibu Hajjah Siti Aisyah. Ada 4 pesan saya nih. Yang pertama, lakukan pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Ahabbul kalam arba'un. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu kali, Bu. Subhanallah. Semangat, biar cepat bisa tawaf. Ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu tahu kenapa ini menjadi bacaan yang ahabbul kalam ilallah?
Bacaan yang paling Allah sukai. Ibu Hajjah Siti Aisyah. Dulu Nabi Adam ketika melakukan ibadah haji. Tahu Bu, Nabi Adam kapan hajinya? Tahu ya. Nabi Adam melakukan ibadah haji, kemudian malaikat datang mengucapkan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, semoga hajimu mabrur." Itu doa malaikat kepada Nabi Adam. Dulu kami juga melakukan tawaf. Malaikat melakukan tawaf 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Kemudian Nabi Adam bertanya sama malaikat, "Wahai malaikat, apa yang engkau baca ketika engkau tawaf?" Kata malaikat, "Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar." Tuh empat kata. Jadi nanti Ibu Hajjah Siti Aisyah ketika tawaf baca bacaan tawafnya malaikat, bacaan tawafnya para nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi Adam apa? Tambahin malaikat, tambahin. Tambahin apa? La haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim haji. Nabi Ibrahim haji, kemudian malaikat mengampiri Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, semoga hajimu mabrur." Kata Nabi Ibrahim, "Apa yang kau baca malaikat ketika engkau tawaf?" Dulu bapamu Adam nyuruh kami baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan suruh tambahin apa? La haula wala quwata illa billah. Sampai situ, Bu. Kata Nabi Ibrahim, tambahin al-alil azim. Maka sempurna tuh seperti yang kita baca tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, nanti Ibu Hajjah Siti Aisyah ya, ketika tawaf itu dibaca sunnah. Kalau sunnah pahala, karena Nabi membaca itu. Nanti ketika Ibu Siti Aisyah tawaf, berapa kali Bu tawaf? 7. Boleh tambahin nggak? Boleh tambahin? Wah, siapa yang ngajarin? Ya. Jadi kayak Ibu sholat zuhur berapa rakaat, Bu? Boleh tambahin? Nah, kali boleh ya. Jadi sudah diatur oleh Allah, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Tentang dosanya banyak, kok tambahinnya 8 putaran ya? Nggak bisa, nggak sah namanya. Lah, ambil yang paling sedikit. Ya, makanya nanti ada tasbih tawaf, Bu. Ada 7 butir tuh. Tarik dia. Kalau nggak ada tasbih ya, sini tarik karet gelang. Nah, karet gelang tangan ya. Orang kampung begitu ya. Karet gelang pindahin kemari gitu. Kalau yang tasbih tawafnya nggak pakai buku, muter aja, pakai gelang, pindahin sebelah karet gitu ya. Nah, Ibu sekalian, ketika nanti Ibu Siti Aisyah ya kan tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 7 putaran. 7 putaran. Boleh nggak pakai doa-doa lain? Boleh. Silakan. Doain suami, doain rumah tangga, doain anak mantu, doain kampung, doain guru, doain seluruh yang datang. Ya Allah, tamu-tamu saya yang datang acara walimatus safar saya, ya Allah undang jadi tamumu. Doain kita semua. Ya kan? Karena doa orang yang tawaf itu doa yang mustajab. Ya. Jadi Bu Siti Aisyah jangan sampai 7 putaran nggak ada doa pisan yang dibaca, nggak ada. Muter aja dia. Ya. Kira-kira tawafnya sah nggak tuh, Bu? 7 putaran, kagak ada yang dia baca bisa, nggak ada. Kira-kira tawafnya sah nggak? Sah nggak? Sah, Bu. Ya, Ibu mak, ya, ya maklum orang belum pernah haji, Bu ya, nggak apa-apa, gitu.
Jadi yang ukuran sah tawaf itu Bu, bukan bacaannya, beda dengan sholat. Kalau sholat ibu bergerak, tanggang tungging, tanggang tuh nggak ada yang dibaca, sah nggak? Enggak, ya kan? Tapi kalau tawaf yang dihitung sah jumlah putarannya, makanya jangan ditambahin, jangan dikurangin. Bacaan-bacaan tawaf sunnah dibaca alhamdulillah, nambah pahala. Nggak dibaca abongan. Dari Kalimas ya ini ya, Kabel Mas, nah, Kalimas dah ya, dari Kabel Mas jauh-jauh nyampe Mekah cuma numpang apa, muter doang, nah, nggak ada doa ya. Hukumnya sunnah, dibaca dapat pahala, nggak dibaca sah ibadahnya. Yang penting Ibu Siti Aisyah nanti ketika tawaf, awas jangan batal, jangan kentut. Kalau kentut laporan sama pembimbing, sama ustadz, Pak Ustadz saya kentut, baru 3 putaran kentut, laporan, jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin ibarat ibu sholat zuhur 4 rakaat, baru dapat 3 rakaat kentut, terusin aja itu sholat. Bisa nggak tuh? Agak. Tawaf pun begitu. Jangan karena orang udah banyak ya, mana gua pengen berkentut lagi nih ya. Kalau gue bilang ntar gue ketinggalan rombongan ya. Ayo be, pada subhanallah, pret, pantatnya pret baik, ya kan? Jangan dibiarkan Bu Siti Aisyah ya. Pokoknya kalau kentut batal bilang, laporan wudhu lagi. Karena tawaf itu sama dengan sholat, nggak boleh batal. Tayamum nggak boleh. Nah, tayamum kalau nggak ada air Bu, oh, air kan banyak ya. Nah, lagi makanya kalau tuh pantat jangan disumpel gitu pantat ya. Paling tidak Ibu Siti Aisyah wudhunya dipertahankan saat tawaf saja. Paling top 1 jam. Ilokan Bu 1 jam tuh pantat kagak kuat nahan itu ya. Makanya kalau mau tawaf malamnya itu jangan segala apa baik dihabek. Jengkol masuk, bakso masuk, ya kan, es masuk. Ya kan, nyampe pas giran tawaf dah blak ini ya. Perut gua ini mah ya. 1 jam insya Allah tawaf selesai. Nanti kalau sa'i mak boleh dalam keadaan tidak berwudu. Berwudu sunnah di dalam sa'i. Tapi dalam tawaf berwudu apa? Wajib, nggak boleh. Nah, boleh sa'i mak. Jangan kan rumah panjang, Bu, rumah panjang 3 kilo. Muter-muter 7 kali sampai 3 kilo boleh. Lah kalau ibu-ibu sa'inya disamain sama tawaf, lah berapa kali kentut ntar itu? Nguduk mulu Bu ya. Sa'i 7, tawaf 7. Ini mah manasik Bu namanya, bukan drama Khalimatus Safar ya. Nah, para ibu sekalian, jadi itu amalan yang pertama, Ibu Hajjah Siti Aisyah baca tasbih yang sangat Allah cintai. Kalau tidak sempat tawaf, maka baca tasbih di kamar. Waktu lagi itikaf, nunggu waktu, baca tasbih, pegang tasbih yang sebanyak-banyaknya. Baca tasbih sebanyak-banyaknya. Di mana kata Allah, sabbihu bukrata wa asila. Bertasbihlah kamu, baik pagi maupun sore, baca. Karena dengan bertasbih, Bu, timbangan kita di hari kiamat akan bertambah. Timbangan kebaikannya ya, dengan bertasbih. Kalau perlu Ibu Siti Aisyah sholat sunat tasbih, bacanya sama yang tadi itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Kata Allah, kata Rasulullah, Bu, siapa orang yang bisa melakukan sholat sunat tasbih 4 rakaat, dosanya dihapus 10 macam dosa. Dosa yang banyak, dosa yang sedikit. Dosa yang jauh, dosa yang dekat. Dosa yang sengaja, dosa yang sembunyi. Dosa yang terang-terangan, ya, dosa yang sembunyi-sembunyi. Dosa yang lama, dosa yang baru dihapus dengan sebab dia sholat sunat tasbih. Makanya lakukan itu nanti ketika berada di tanah suci. Ya Bu ya. Itu yang pertama. Pesan saya adalah baca 4 ucapan yang Allah sangat cintai. Pesan yang kedua, Ibu Hajjah Siti Aisyah, haji itu seumur hidup sekali. Bu ya, Rasulullah Nabi ketika diperintah oleh Allah untuk berhaji tahun 6 Hijriah.
tahun 10 Hijriah Nabi baru berangkat. Kenapa ibu sekalian? Karena Nabi memberikan hikmah kepada kita bahwa Nabi haji sekali. Nabi haji nggak berulang kali. Kalau Nabi haji berulang kali, kita nggak bakalan mampu ngikuti Nabi. Yang sekali aja belum berdaftar, Bu ya. Apalagi yang berulang kali, Bu ya. Sekali, makanya kata Rasulullah, ayyuhan nas qad faradal hajja fahujju. Sungguh kalian ini diwajibkan berhaji, berhajilah. Kata sahabat bertanya, aku la'am ya Rasulullah, apakah saya haji harus setiap tahun? Nabi diam. Karena kalau Nabi bilang na'am, maka itu menjadi wajib. Sekali berhaji Ibu Siti Aja Aisyah ya, hujju qabla alla tahujju. Berhajilah kamu sebelum kamu tidak mampu berhaji. Maka jangan disia-siakan. Anggap ini haji pertama, ini juga haji terakhir. Karena belum tentu Ibu Hajjah Siti Aisyah bisa balik lagi. Kalau beliau mau daftar, Bu, pulang haji, nunggu 10 tahun baru boleh. Nunggu daftar tunggunya 28 tahun. Jadi kalau ibu mau daftar haji sekarang, itu berangkatnya 28 tahun yang akan datang. 2000 berapa tuh, Bu? 2050 kali ya. Kalau udah nenek-nenek, ibu berapa umur, Bu? Oh, 18, dibalik ya. Jadi kalau daftar sekarang, Bu, berangkatnya 28 tahun. Makanya Ibu Hajjah Siti Aisyah, perjalanan haji yang seumur hidup sekali, jangan disia-siakan. Semuanya bernilai ibadah. Semuanya akan berdampak positif. Jangan ngomongin orang, jangan guncingin orang, jangan nyakitin orang, jangan pernah dengki dengan orang, jangan bol kuning buntut gasing. Apa tuh, Bu? Itu, Bu. Pelitnya bol-bol. Kalau orang Betawi mah tahu, Bu. Saking pelitnya itu orang, julukannya bol kuning buntut gasir. Saking pelitnya. Assalamualaikum, Bu Hajjah Siti. Ada obat nggak? Kepala saya pusing banget. Kagak ada. Padahal mah dia bawa di tasnya ada. Kata Bu Siti Aisyah, entar kalau gua pusing, gua kagak ada obatnya. Gitu, Bu ya. Jangan pernah pelit sama orang. Kata pakai Nur Ali apa? Kalau lu pergi haji pengen sehat, ya sering-sering nolong orang yang sakit. Saya itu kan sendiri ya. Nah, di sini ngerawat suami. Di sana nanti kalau ada orang yang sakit, jangan pernah bosan, jangan pernah pelit tenaga, bantuin. Saya dulu, Pak, Bu, 2013 saya haji, ada nenek-nenek tuh. Waktu haji, dia sendiri kagak bisa keangkat, umurnya 93. Nenek-nenek Sukatani. Gagah. Tawafnya, sa'inya nggak pernah didorong. Di hotel, Bu, kalau pulang sampai hotel, dia sapuin, dia pelin semua itu hotel. Piring-piring yang kotor, pakaian, posat sini bajunya saya cuciin. Saya kata, Nek, ini makannya apaan sih? 93 masih apa? Gagah. Ternyata emang dia sering ke sawah, sering ke jemur, sering keluar tenaga, jadi sehat. Makanya Ibu Siti Aisyah kalau pengen sehat, besok siapa yang sakit, sering kita bisa ngerokin sini, Bu, saya kerokin. Kita bisa mijin sini, saya pijitin. Orang yang ditolong ketika sakit cuma satu dari mulut dia yang keluar, doa terbaik. Ya, saya tuh sering, Bu, begitu sama orang, nenek-nenek terutama aki-aki ya. Sini, Mak, saya bantuin, tasnya bawain. Apa aja gitu. Kalau tawaf, kanan ke nenek-nenek, kiri nenek-nenek, belakang nenek-nenek, ya kan? Lah nenek-nenek emang nggak bisa baca buku dia, ya. Maunya mulut doang. Bismillahirrahmanirrahim, ngikutin belakang. Kalau jauh kuping gua kagak denger, kata gitu. Maka di samping saya, untung baik kan ihram kita agak copot. Kalau copot nggak pakai celana, Bu. Kata nenek-nenek bilang, nggak apa-apa Ustaz, ini udah agak ada setrumnya, gitu katanya. Lah nenek-nenek nggak setrumnya, saya setrum masih tinggi, kalau gitu. Ya, Bu ya. Jadi jangan pernah pelit-pelit tenaga. Jadikan ini ladang ibadah. Jadi kalau Ibu Siti Hajjah Aisyah nanti di sana nolong satu orang yang sakit,
pahalanya sama dengan nolong 100.000 orang yang sakit. Tuh. Jadi kalau pengen sehat, sering-sering nolong orangnya apa? Sakit. Ya. Gunakan fasilitas haji ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah guncingin orang, jangan pernah ngomongin orang, jangan pernah dengki, jangan. Ya, haji itu bisa rusak karena sebab kita sering mengguncing orang lain. Haji itu bisa rusak karena sering memakai barang orang lain. Ya, jauh-jauh dari kabel mas, pengen meraih haji mabrur. Jadi haji mabrur itu harus bersih. Bersih barang yang kita bawa, bersih hati yang kita bawa. Mabrur saat berada di tanah suci, mabrur saat pulang. Jadi pulang juga akan lebih baik daripada sebelum berangkat haji. Makanya Ibu Hajjah Siti Aisyah minta sama Allah, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrurah. Ya Allah, jadikan haji kami haji mabrur. Haji mabrur ketika pulang haji lebih baik. Dulu sama suami katakan kurang perlu, pulang haji mabrur lebih perlu. Dulu sama tetangga belum pergi haji nggak akur, pulang haji tambah akur, itu namanya haji mabrur. Kalau pulang lebih buruk dari sebelum haji, itu bukan mabrur lagi, haji kabur. Ya, kabur. Jangan sampai na'udzubillah. Ya. Nanti di Arafah maksimalkan untuk berdoa. Bu Hajjah Siti Aisyah kata Nabi, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sepaling baik berdoa itu doanya ketika kita berada di padang Arafah. Ibu-ibu boleh nitip doa. Ibu kenal istrinya Ken Nur Ali, Ibu Hajjah Siti Rahmah. Beliau kalau dengar orang haji, dia datang ke rumahnya. Pertama dia nitip doa, kedua dia nitip duit, ketiga dia nitip apa tuh? Buat empan burung. Ya, nitip doa. Nih doa saya nih, ntar dibacain ya di tempat-tempat mustajab, terutama di Arafah. Tulisan ibu sudah datang duluan ke Arafah. Orangnya yang nulis belum datang. Ya, mudah-mudahan tulisan ini mancing yang nulis biar bisa hadir. Nggak apa-apa menitip Bu sama Bu Siti Aisyah. Ini doa ibu tulis, ada 4, ada 5, masukin amplop, masukin yang merah-merah 10. Ibu Siti Aisyah inget nggak? Pasti itu mah. Oh, dari Ibu Saja Rahimah nitip doa. Yang merah ada 10, soalnya saya baca paling dulu itu, Mbak. Wah, gitu ya. Lah doa sendiri mah Bu mahal, 40 juta. Nitip doa mah cuma 1 juta. Kalau Bu Siti Aisyah nggak mau nerima yang merah, kasih saya aja, Bu. Ya kan? Titip doa, titip duit, nanti di sana infakkan buat orang-orang fakir miskin. Biarin kita pancing. Di sini rasanya duit kita susah. Di sana kita pancing dengan duit biar rezeki kita gampang. Bu, kalau sanyo ibu apa tuh rusak nggak mau keluar air, mancing pakai apa? Pakai air, pakai duit, pakai air. Air Bu ya, biar dia keluar. Maka duit biar gampang keluar, pancing dengan duit. Termasuk ngasih empan burung Bu. Nah itu bisa ibu lakukan. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, yang ketiga pesan saya, ya, Ibu Hajjah Siti Aisyah, beliau ini bukan hanya berangkat haji. Beliau ini akan berjihad. Berjihad di jalan Allah. Bukan hanya semata-mata haji. Tapi beliau ini berjihad di jalan Allah. Maka maksimalkan jihad ini. Dimana kata Aisyah, qultu ya Rasulullah ala nisa jihad. Ya Rasulullah, apakah perempuan itu wajib berjihad? Kata Nabi, na'am. Jihad la qitala fihi. Jihad yang tidak menumpahkan darah, jihad yang tidak perang, jihad yang tidak membawa senjata, yaitu jihadnya al-hajju wal umratu, pergi haji dan pergi umroh. Ya, jadi Ibu Hajjah Siti Aisyah sedang berjihad. Maka apa saja yang dilakukan itu akan berpahala. Semuanya punya nilai pahala. Jadi jangan disia-siakan, terutama buat perempuan Bu. Perempuan jihadnya wanita haji dan umroh. Bu, mau ngikut jihad lawan Israel apa mau ngikut ke Mekah? Hah? Kali bawa senjata gitu paling depan.
lawan orang kafir begitu, Yahudi, Nasrani mau? Mohon haji? Ya udah segera daftar. Ya Bu ya. Tuh alhamdulillah. Jadi yang ketiga pesan saya, Ibu Hajjah Siti Aisyah sedang berjihad. Insya Allah pahala jihad akan didapatkan. Kemudian yang terakhir Bu, pesan saya, Ibu Hajjah Siti Aisyah, Mekah itu adalah tempatnya pahala. Di mana kata Allah, wa ij'alnal baita masabatan linnas. Kami jadikan Baitullah tempatnya pahala. Setiap hari 24 jam Allah turunkan rahmat ke Masjidil Haram 120 rahmat. Berapa Bu? Berapa Allah turunkan setiap hari ke Masjidil Haram? 120 rahmat. Nih Bu Siti Aisyah dengerin. 60 rahmat Allah berikan buat orang yang tawaf. Makanya kalau masih punya tenaga, banyakin umroh di sono. Ya. Kalau orang umroh pasti tawaf. Ya, umroh. Maka kata Imam Syafi'i, lebih baik tawaf umroh daripada tawaf sunnah. Karena ada orang Bu nanti faham, saya mau umroh sekali doang Ustaz. Gitu ya. Tapi ada orang yang faham umroh berulang kali. Karena kata Imam Syafi'i, lebih baik tawaf, lebih afdol tawaf umroh daripada tawaf sunnah. Nanti kalau Ibu Siti Aisyah umroh, silakan umrohkan orang-orang yang dicintai. Umpamanya orang tua yang sudah almarhum, saya niatin umroh. Mertua yang sudah almarhum, saya niatin umroh. Saudara yang sudah almarhum, saya niatin umroh. Guru saya yang sudah almarhum, saya niatin umroh. 1 kali umroh untuk 1 orang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an almarhum Fulan bin Fulan lillahi ta'ala. 1. Nggak boleh digabung Bu, nggak kayak tahlil. Tahlil almarhum gitu ya. Tapi kalau umroh 1 kali jalan umroh 1 orang untuk mendapatkan. Berapa kali nanti Ibu Aisyah ini kuat umroh sesuai dengan kekuatannya. Ya. Karena ibadah umroh yang berulang kali, kata Nabi apa? Al-umratu ilal umrati kafarah. Umroh yang berulang kali itu menghapus dosa. Jadi nanti Ibu Siti Aisyah pulang dari tanah suci bersih kayak bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, kagak punya dosa. Makanya kata pakai Nurali apa? Pesan pertama, kalau pengen cepet pergi haji, diundang ratib suruh apa? Datang. Pesan yang kedua kata beliau, nanti kalau Ibu Siti Aisyah pulang, kita sudah datang lagi ke sini. Ngapain Bu? Oh, jujur banget ya. Emang dibeliin Bu? Jadi suruh datang lagi ke sini Bu. Suruh minta apa? Minta doain. Doa tamu Allah mustajab. Siti Aisyah baru pulang ya, doain saya. Biar saya sehat, panjang umur, berkah, rezekinya banyak, biar bisa nyaba Baitullah. Oleh-oleh mak, boleh ada, boleh ada. Boleh ada, boleh ada. Boleh ada, boleh ada, boleh ada. Abongan 40 hari kita tungguin, orma kagak, cangarap kagak, kasmi kagak ya. Abongan ya. Tapi insya Allah Tanah Abang udah pindah ke Kalimas. Kabel Mas ya. Tanah Abang udah pindah ke Kabel Mas. Korma udah ada di lemari ya. Sejadah udah ada. Itu mak penting Bu. Ya. Yang paling penting doanya. Nanti kita minta Ibu Siti Aisyah nggak usah takut. Kalau di saya itu pergi haji di saya kasih titip doanya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada waktu saya titipin doa orang pulang haji. Nanti titipin sama Saja Rahimah. Ya. Kalau nggak hafal, baca udah di tangan. Ayo Bu sini Bu, saya doain. Doanya baca aja. Bu Siti Aisyah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak hafal-hafal juga, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, doakan, bla bla, doain Al-Fatihah. Dah begitu. Ilokan Fatihah kagak bisa juga ya. Pulang haji ya. Jangan juga udah pulang haji takut Bu duduk majlis taklim paling depan. Takut disuruh mimpin doa. Dulu ada tetangga saya Bu, lakinya nggak mau pisan itu bininya haji, nggak mau. Duitnya udah ada dua-duanya, rekening udah dibawa nih poster nih. Nih bini saya nggak mau pisan diajak pergi haji, apalagi pergi haji diewek. Umroh kagak, haji kagak. Ketetanya, mengapa Bu nggak mau? Saya takut Pak Ustadz. Kalau saya pulang haji, kan kalau udah ibu haji dulu ke depan. Terus saya suruh mimpin doa, saya kagak bisa. Mendingan saya kagak haji dah, katanya begitu. Ya kan?
billah ya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, jadi Ibu Hajah Siti Aisyah semuanya di sana berpahala. Ya, berpahala. Kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat. Banyakin iktikaf, banyakin tadarus, banyakin hatam Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, banyakin baca kulhu berulang kali. Istighfar berulang kali, istighfar sehari 1000, kulhu sehari 1000, sholawat sehari 1000, insya Allah. Ya Bu ya. Nanti kalau di Madinah Ibu Siti Aisyah susah untuk masuk raudhah, banyak-banyak baca sholawat selama berada di kota Madinah. Karena Ibu Siti Aisyah akan ketemu dengan Rasulullah. Di mana kata Nabi, siapa orang yang menziarahi kuburanku, sama dengan dia menziarahiku waktu aku masih hidup. Jadi Ibu Siti Aisyah akan ketemu dengan Nabi. Nanti di surga, Nabi akan mencari, ini umatku yang sudah datang ke rumahku. Pengen Bu? Pengen banget. Ya kan? Udah cepetan daftar ya. Dan bilang aja mau saja Rahimah. Saya insya Allah akan berangkat di 17 Agustus. Besok langsung umroh Bu ya. Alhamdulillah sudah ada 50 jamaah. Siapa tahu dari Kabel Mas ada satu majlis taklim. Ya, berangkat bareng-bareng. Bebiakan mulu sono Bu ya. Bukan berzikir ya. Satu majlis taklim ini ya kan. Tapi insya Allah doain Bu Siti Aisyah majlis taklim dari Kabel Mas ini ya. Berangkat semua menjadi tamu Allah. Insya Allah ya Bu ya. Nah, para bapak ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk Ibu Hajah Siti Aisyah. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan, suaminya juga Allah berikan kesehatan, keluarganya Allah lindungi, Allah pelihara, dan pulang jadi haji mabrur. Dan kita semua yang hadir insya Allah kapan-kapan akan menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para ibu sekalian, saya mohon maaf ya. Anak pitik dimakan tikus. Cakep itu. Anak pitik dimakan tikus. Beli plastik bungkus. Ya Bu ya. Terus pitiknya ketiban alu. Bungkusnya kalau lu nggak malu, gitu katanya. Terima kasih ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.